got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Wahyudi dengan NIM 2302011065 dari Prodi Agribisnis 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputer. Apa sih komputer itu? Terus apa aja sih komponen-komponennya? Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan tentang komputer dan sejarah dulu. Komputer berasal dari kata komputer. Komputer yang artinya menghitung, jadi komputer itu alat yang digunakan untuk menghitung aritmatika. Sementara definisi komputer itu sebagai alat bantu manusia. Sederhananya, komputer merupakan kumpulan alat elektronik yang bekerja sama untuk menerima, mengolah, dan menampilkan data kepada pengguna. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang matematikawan dari ilmuwan dan dari Inggris bernama Charles untuk mengolah dan menginput data. 1. Komputer generasi pertama 1946 sampai 1959. Generasi pertama ini digunakan untuk akademik dan militer. Kemudian dibangun tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Generasi ini menggunakan tabung vakum. Pada generasi ini masih menggunakan bahasa komputer. 2. Komputer generasi kedua 1959 sampai 1965 transistor menggunakan tabung vakum. Pada generasi ini menggunakan bahasa simbolik. 3. Komputer generasi ketiga 1965 sampai 1971 menggunakan IC yang dimana komputer sudah dapat mengeluarkan suara dan juga mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. 4. Generasi keempat 1971 sekarang menggunakan mikroprosesor atau chip. Generasi kelima sekarang masa depan menggunakan artificial. Generasi kelima sekarang masa depan menggunakan AI. Pada saat ini komputer sudah dapat mendengar, bercerita, dan juga melihat. Komputer pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1967. Pemerintah membentuk suatu badan yang dikenal dengan nama Bakaton, Badan Koordinasi Otomatis Administrasi Negara. Komputer bekerja dengan saling menunjang satu sama lain. Komputer yaitu hardware, perangkat keras yang bisa dirasakan secara fisik, contohnya mouse, hard disk, monitor, speaker, dan printer. 2. Software, perangkat lunak yang tidak dapat diraba, contohnya program yang diolah oleh hardware. 3. User, pengguna atau orang yang mengoperasikan software pada hardware komputer. Teman-teman tahu nggak sih kalau komputer itu juga punya tipe komputer, yaitu 1. Komputer desktop, 2. Laptop, netbook, tablet, smartphone. Sistem komputer terdiri dari hardware dan software. Hardware dan software harus bekerja sama untuk membentuk suatu sistem. Itu perangkat keras. Hardware mempunyai komponen yaitu A. Perangkat masuk, input register, perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer dan dapat digolongkan dalam beberapa golongan yaitu keyboard, mouse. B.
perangkat keluar atau output device, perangkat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada suatu orang. Banyak output yang dihasilkan dari pengolahan data bisa digolongkan menjadi A. Tulisan atau huruf, kata, angka, simbol, khusus, karakter. B. Image, grafik atau gambar. C. Suara, musik atau omongan. Dan komponen dari perangkat luar ini yaitu monitor, printer, handphone, speaker. C. Perangkat memproses. Perangkat memproses, in-processing process, tempat yang terdiri atas komponen yang digunakan untuk memproses data. Perangkat yang melengkapi kerja komputer. Komponen prosesnya yaitu A. Prosesor, Central Processor Unit atau CPU. B. Monitor atau mainboard atau baseboard. Power supply. D. Memori random aksesoris, memori atau RAM. D. Perangkat penyimpanan, perangkat yang menyimpan data, perintah dan informasi untuk digunakan pada waktu yang akan datang. Berikut perangkat penyimpan dalam komputer: hard disk, optical trace, flash disk. 2. Perangkat lunak. Perangkat lunak berfungsi mengidentifikasi program penyimpanan aplikasi program sehingga tata kerja komputer terkontrol, mengatur, dan membentuk pekerjaan lebih efisien. Software komputer dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem sistem operasi, misalnya Linux dan Windows. Alat pengembangan perangkat lunak dan pengendalian perangkat keras. Perangkat lunak dibagi menjadi 4, yaitu sistem operasi, mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input atau output, contoh Linux, Windows. 2. Pemrograman aplikasi dirancang untuk membuat program aplikasi dirancang untuk membuat kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengolah kata dan presentasi. 3. Bahasa pemrograman, yaitu pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi yang ditulis dan bahasa pemrograman, contoh basis COBOL, Pascal. 4. Program bantu sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, contoh mengopi data, mengkompres file atau antivirus. Pengoperasian komputer, menyalakan komputer. Langkah awal melakukan proses booting, yaitu proses mengaktifkan komputer melalui dari awal booting dibagi menjadi 2, yaitu cold booting, yaitu komputer yang dimulai dari keadaan mati atau belum mendapatkan arus listrik sampai komputer menyala. Warm booting, yaitu booting yang dilakukan pada saat komputer sedang menyala atau ada arus listrik. Cara menyalakan komputer: hidupkan stabilizer, aktifkan CPU dengan menekan tombol power, aktifkan monitor dengan menekan tombol power pada monitor. Tunggulah beberapa saat hingga komputer melakukan proses booting. Cara mematikan komputer: simpan semua aplikasi, klik menu Start di pojok desktop, klik shutdown, tunggu beberapa saat hingga monitor mati sehingga suara CPU tidak terdengar lagi.
Proses penggunaan komputer agar terkait awet: mengikuti langkah-langkah mematikan dan menghidupkan komputer, bersihkan komputer dengan tisu yang lembut, dan selalu perbarui antivirus. Sekianlah presentasi saya tentang komputer. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.